Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Perkenalkan, saya Afwanisa Abi, mahasiswi Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas isu hukum yang bukan hanya menarik, tapi juga penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang batas antara transparansi dan privasi dalam sistem peradilan, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan publik figur seperti Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kasus yang saya angkat ini adalah terkait gugatan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Gugatan ini diajukan Baim Wong pada 8 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 3477-PDTG-2024-PAJS. Yang bikin perkara ini jadi sorotan bukan cuma karena mereka adalah pasangan selebriti, tapi karena juga munculnya dugaan pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Paula pada Kamis 17 April 2025 secara resmi melaporkan hal ini ke Komisi Yudisial. Ia kecewa karena dalam putusan tersebut, dirinya seolah-olah di-framing sebagai istri durhaka dan dituduh selingkuh. Padahal menurutnya tidak ada bukti hukum yang mendukung dalil tersebut dalam persidangan. Yang lebih parah lagi, informasi sensitif yang seharusnya dilindungi seperti dugaan penyakit menular yang dideritanya ikut tersebar ke publik, dan diduga informasi itu berasal dari dokumen resmi pengadilan. Nah, dari sini kita bisa lihat masalah besarnya ya teman-teman, sampai sejauh mana transparansi sistem peradilan itu boleh dilakukan tanpa melanggar hak privasi para pihak. Boleh nggak sih hakim ini menyampaikan narasi yang tidak terbukti dalam sidang? Bagaimana dengan media? Apakah penyebaran informasi seperti penyakit pribadi termasuk pelanggaran hukum? Mari kita lihat analisis hukumnya. Pada pasal 80 ayat 2 kompilasi hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perceraian harus dilakukan secara tertutup. Ini bukan tanpa alasan, karena sidang perceraian menyangkut martabat, nama baik, dan privasi para pihak. Kalau isi pertimbangan hukum yang belum dipublikasikan resmi malah tersebar ke media, terlebih lagi memuat tuduhan tanpa pembuktian, maka itu melanggar asas kerahasiaan persidangan dan juga bisa melanggar UU nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Pasal 64 ayat 4 UU PDP bahkan menyebut bahwa sidang yang mengandung data pribadi sensitif seperti kesehatan itu harus tertutup untuk umum. Belum lagi dari sisi etika. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hakim itu diwajibkan menjaga kerahasiaan dan dilarang memberikan pernyataan publik yang dapat merugikan atau membentuk opini negatif terhadap salah satu pihak. Jadi, menyampaikan isi pertimbangan yang belum inkrah, yang bahkan tidak terbukti secara hukum, bukanlah bentuk transparansi, tapi justru pelanggaran. Perlu kita pahami bersama bahwa transparansi dalam peradilan bukan berarti semua hal bisa diumbar ke publik. Transparansi itu adalah keterbukaan terhadap proses, akuntabilitas, pengambilan keputusan hukum, bukan membuka aib pribadi yang belum tentu terbukti. Terlebih lagi, Mahkamah Agung sendiri melalui SK KMA nomor 2/KMA/SK/8/2022 mengatur bahwa putusan hanya bisa diakses publik jika sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu pun harus disunting untuk menghapus data pribadi yang tidak relevan. Saya memandang bahwa dalam kasus ini prinsip privasi itu telah dilanggar. Tuduhan yang tidak terbukti seharusnya tidak dimasukkan ke dalam narasi hukum, apalagi disampaikan ke publik, karena saat itu bukan hanya persoalan hukum, tapi menyangkut harkat dan martabat seseorang, terlebih lagi perempuan yang seringkali menjadi sasaran stereotip negatif di masyarakat. Mengatasnamakan transparansi untuk menyebarkan informasi yang belum terbukti, apalagi bersifat pribadi dan sensitif, adalah bentuk framing yang tidak adil dan sangat berbahaya. Kalau begitu, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, pengawasan internal di lembaga peradilan harus diperkuat. Hakim perlu memahami batas komunikasi publik yang sesuai etika. Kedua, Komisi Yudisial harus bertindak cepat dan tegas dalam menanggapi laporan seperti ini. Ketiga, media juga punya tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak membesar-besarkan kasus yang masih tertutup atau belum inkrah. Dan yang keempat, Mahkamah Agung bersama KY
bisa menerbitkan pedoman teknis tambahan tentang komunikasi publik oleh hakim dan perlindungan informasi pribadi dalam putusan. Sebagai kesimpulan, kita bisa lihat bahwa sidang perceraian meskipun melibatkan publik figur tetap harus mematuhi prinsip kerahasiaan dan perlindungan hak privasi para pihak. Transparansi peradilan bukan berarti semua hal bisa diumbar ke publik, apalagi informasi yang belum terbukti kebenarannya. Hakim memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk menjaga netralitas serta martabat peradilan. Dan setiap pelanggaran terhadap prinsip ini baik oleh hakim maupun media bisa berdampak serius bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Demikian pemaparan saya mengenai polemik antara transparansi dan privasi dalam sistem hukum acara, terutama dalam perkara perceraian publik figur. Semoga video ini bermanfaat serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batasan hukum dan etika dalam menyampaikan informasi ke publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.